IAI ya. Ini kalau nggak salah 2013 ya, 2013 memang itu lagi digencarkan gitu. Jadi S1 yang punya akuntan, AK, boleh atau boleh mengajukan gitu ya, boleh mengajukan untuk mempunyai gelar chartered accountant. Kalau sekarang kan untuk dapat gelar CA dia harus ujian, ujiannya 6 mata ajar, dia tidak ada pelatihannya, langsung langsung aja ada ujian gitu ya dari chartered accountantnya. Kalau lulus ya eh, bisa langsung dapat CA gitu ya di IAI. Dan CA ini memang kalau nggak salah per mata ujiannya aja itu sekitar 1 juta ya harganya. Jadi 6 juta itu kalau misalkan lulus itu ya bisa dapat CA gitu kan. Nah, kemudian kalau CPA Indonesia ya memang dia di akuntan di IP-nya di CPA dapat memberikan jasa administrasi sesuai dengan Undang-Undang Akuntan Publik. Nah, ini ada yang CMA, ada yang CPMA ya. Misalnya Institut Manajemen Accountant di Australia dia, di mana dia ada 7 level member, ada tingkatannya. Kemudian kalau ada yang CPMA itu ada di gelar S1 atau D apa namanya D4 ya, D1 pengalaman, kemudian dia ada ujian di IAMI. Kalau CMA ini sebetulnya saya lupa sih kan. Kalau CMA ini juga ada kerjasama kalau misalkan kayak di UI, misalkan kalian ternyata nanti ada kedepannya ada itulah ya rezeki beasiswa atau apa di UI, jadi akuntan apa namanya S2 Magister Akuntansi, dia dia akan memberikan karena dia sudah mengadopsi atau yang kerjasama dengan IMA, dia bisa semacam inilah, semacam ujian atau semacam eh, mengikuti satu mata kuliah yang sama dengan yang dari CMA, lulus nanti S2-nya diakui sebagai gelar MAK, kemudian dia tinggal nambah untuk sebagai profesinya, misalnya setelah saya 4 juta ya, 4 juta itu untuk dapat gelarnya. Nah itu bisa seperti itu. Jadi dia semacam sistem bundling gitu ya, sama antara yang ini ada yang diajarkan dengan yang di UI sama yang ditempelkan oleh si siapa namanya si MA-nya tadi. Si MA itu lebih banyak ke Indonesia. Kalau KIA ini ujiannya di apa namanya YPIA, Yayasan Pendidikan Internal Auditor, di mana dia kalau salah dua tahap ada ujiannya. Kalau mengambil kalau salah di angka 25 juta ya. KIA ujiannya, PES-nya. Kalau KIA sebetulnya lebih mudah dibandingkan CIA ya. Kalau saya sebetulnya sudah CIA ini udah ngikut pelatihannya, terus sudah ikut ujiannya belum lulus gitu ya. Lulus karena dia punya 3 layer tahapan, dan semua pakai English. Jadi agak agak berat gitu ya maksudnya. Tapi memang harus coba lagi. Tapi memang rata-rata ini adalah S1 ya, makanya sebetulnya nanti bisa aja teman-teman nanti semua bisa mengupgrade lah ya, mengupgrade di M4 atau S1 ketika sudah bekerja, atau nanti ada beasiswa lagi silakan, terus baru ngambil sertifikasi ini. Karena ketika kita punya kompetensi tambahan, otomatis kita akan dapat pengakuan yang lebih gitu ya dibandingkan yang tidak ada. Ya, kompetensi mungkin secara umum tidak perlu kita kan. Ada yang mau ditanyakan dulu atau mau dibahas? Silakan. Ya, sambil. Kak izin bertanya, Hmm. Ya, Pak, silakan, silakan. kalau semisal apa kayak akuntan publik gitu, boleh nggak sih kayak mengaudit perusahaan yang sama kayak berkali-kali? Kan kalau semisal boleh nanti kayak ada apa hubungan relasi gitu Pak, nanti bisa aja kayak kurang objektif apa gimana gitu. Terima kasih. Ya, iya. Sebetulnya sesuai dengan SPAP ya, saya lupa ya SPAP atau apa.
Standarnya memang maksimal 2 kali ya. Satu cup itu mengaudit perusahaan yang sama. Jadi ketika 2 kali, untuk yang ketiga kalinya dia harus ganti dulu dengan cup lainnya 2 kali terus baru dia bisa masuk lagi dengan cup yang sama. Jadi memang sudah dibatasi ya, karena kalau nggak bisa tadi adanya hubungan yang ya apa namanya ya saling menguntungkan lah misalnya kan, saling menguntungkan dan saling eh, apa bersepakat, mempunyai kesepakatan apa namanya kalau kesepakatan jahat ya, bukan sepakat untuk sepakat. Nah itu biasanya memang diputar dan biasanya antar ada peer review ya, tetap aja ada peer review itu di mana akuntan kan pasti nanya kita siapa sih yang audit gitu kan, audit KAP itu siapa yang audit sih, yang audit ya KAP yang lain gitu. Jadi namanya peer review, kerjaan yang kita lakukan itu dia direview oleh KAP yang lain. Nanti itu secara keanggotaan akan dibuat semacam rotasi lah ya, rotasi. Misalkan si KAP A akan mengaudit KB akan mengaudit saksi gitu kan, nanti tahun depan seperti itu lagi. Nah itu bisa dari sisi finance desk dari apa namanya perusahaannya, atau di uh, apa manajemen recapnya, atau secara standar yang mereka ada gitu ya, standar yang dilakukan. Tapi juga nanti sewaktu-waktu juga bisa si IAP-nya itu memutuskan atau menunjuk untuk melakukan investigasi terhadap standar. Karena kan kalau misalnya kita di organisasian sesuatu hal yang tidak sesuai standar atau memang itu ada semacam indikasi ada fraud, itu ya bisa dilakukan semacam ya pengauditan secara sepihak gitu ya, tidak perlu ada review yang apa namanya terjadwal. Mungkin kalau kita tahu yang terakhir ini ya skandal, bukan skandal ya bahasanya, yang terkait dengan Jiwasraya ya. Jiwasraya ini kan sebetulnya sudah cukup lama. Memang IAPI kan juga mengeluarkan satu statement ya, bahwa mereka secara umum tidak mengetahui lah bahasanya, tidak mengetahui, dan dari akuntan publiknya itu memang yang bertanggung jawab secara auditnya gitu ya, ketika melakukan auditnya. Tapi secara kontennya tetap manajemen gitu ya, manajemen dia, karena kan namanya apa namanya laporan keuangan itu kan yang disajikan itu memang semuanya pasti kembalikan lagi kepada manajemen. Jadi bukan bukan tanggung jawab si auditor juga, sebatas pada apa yang disediakan. Nah, IAP ini ya kan karena dulu tahun lalu ya, tahun lalu awal tahun ini ya, tahun ini di mana tahun tahun lalu tahun sorry tahun lalu kayak tahun lalu 2019 itu di mana awal tahun ini, sorry saya lupa, awal tahun ini di mana si si auditornya ini memang akhirnya juga kena sanksi juga ya dari IAB, dari kapnya ya, kapnya maksudnya penundaan waktu pencabutan izin maksudnya ya. Nah itu yang memang akhirnya menjadi satu sanksi yang diberikan oleh organisasi kepada anggota. Kan kalau misalkan sudah izinnya sudah dicabut, seperti halnya misalnya dokter, mengenai profesi kan kalau izin cabut ya dia tidak bisa bisa ini kan, nggak bisa jualan kan gitu. Ya harus nyari yang lain gitu, atau dia ikut ke cup yang lain gitu bisa. Saya coba share, pernah nggak kalian yang ini yang pecinta yang juga nih, Sufi suka film ya, suka film itu, ada yang namanya Accountant, tahu nggak film Accountant? Ada pernah dengar nggak ya? Ya saya bukan ini sih, bukan mempromosikan, tapi kita juga bisa belajar dari apa yang memang ada. Sekarang nggak ya, kelihatan ya? Ini ada satu film yang memang filmnya 2000 berapa ya, saya lupa ya 2000-nya. Nggak bisa. 2000 kilo itu ya. Makanya kantinya 2006 2015 ya maksudnya, 2015 atau 2016 saya lupa. Tapi di sini memang ada
saya kan kalau misalkan menonton film kan pasti tetap kita lihat apa sih sebuah pesan gitu ya, apa namanya, pesan yang dikandung gitu kan, bukan hanya sekedar, "Oh iya bagus nih," atau orangnya, cantik, atau orang ganteng, atau action-nya apa gitu kan. Tapi kan sebuah, hidden message yang mungkin yang diantar gitu ya. Sama ketika kita membaca novel atau apa, pasti ada hidden message yang diantar sebuah, kisah itu, cerita itu kan. Nah mungkin coba dia kita kita tonton sebentar. Tapi bukan ini sih, sebenarnya trailer aja sih. Karena kalau nonton ya mungkin satu mata 3 saat sudah habis nih. Kelihatan ya? Nggak ada suaranya ya Pak? Hah? Enggak? Enggak ya? Iya. Ini Ben Affleck ya. Mungkin yang apa ya? Saya lupa apa nama itu. Yang matanya tutup itu. Batman Pak. Tapi banyak ya. Apa? Saya lupa. Batman. Iya, Ben Affleck juga. Batman juga ya termasuk ya. Iya. Karena banyak versinya sebenarnya. Ya, Oh, kalau kita lihat Tercapil. sebetulnya kan ya Accountant itu kalau menurut saya sih banyak hidden itunya ya. Termasuk pertama dia multi talenta ya. Dan memang terbukti sih kalau misalkan teman-teman di sini kalau udah masuk ke dunia dunia konten itu, walaupun kita punya konten yang bagus gitu kan, tapi juga mungkin kita secara seni juga ada yang bagus gitu. Karena saya kenal satu apa namanya, apa kalau itunya Dewan Komite YAI itu namanya Pak Ahdiat ya, dia di UI. Saya kenal juga, dia pemusik gitu ya, maksudnya dia senang gitar, dia senang nyiptain lagu masuk himne ya yang terakhir itu dia yang ciptain. Saya juga temu beliau, wah di rumahnya tuh gitarnya macam-macam mahal-mahal gitu kan, tapi wajar lah, dia dari EY gitu kan, dia salah satu direktur di EY, dan dia punya bagus gitu, misalnya dia punya keahlian untuk seninya tinggi. Atau kalau di BPKP juga ya, maksud saya kasih ini kan BPKP, pimpinan BPKP itu ada membuat dulu yang ketika kepalanya itu namanya Pak Ardan ya, Adi Pardana, dia membentuk satu grup musik namanya grup Auditors, The Auditors. Nah itu anggotanya itu para eselon 1 gitu ya, para deputi kepala, ada yang megang gitar, ada yang megang bass segala macam. Nah itu ada multi talenta ya. Kalau di sini kan si Ben Affleck ini dia kita dia sebenarnya dia punya ini ya, kan sebenarnya anak indigo ya, maksudnya anak indigo itu kayak mungkin lebih pada
apa namanya tuh, autis ya, kalau dibilang autis lah. Tapi dia punya kemampuan yang luar biasa gitu ya, luar biasa. Dan menemukan satu titik fraud itu bisa tepat gitu ya kan, misalkan dia mencari cari-cari. Kalau misalkan sempat nonton itu kan, dia membuka semua file keuangan 10 tahun terakhir gitu kan, 10 tahun terakhir dia buka, dan dia di-hire oleh satu direktur gitu ya, direktur merasa, oh ya dia punya kayak semacam KJA lah, sebenarnya KJA bukan dia KJA, dia mau di-hire, kemudian dia melihat dia mau nyari pembenaran bahwa dia tidak salah gitu, dia mau diaudit lah, terus dia mau pembenaran dia tidak salah kepada semua rekan atau semua direktur yang ada gitu ya. Tapi dilalahnya ternyata sebetulnya mengambil uang yang apa, sehingga ada itu gitu ya, melalui orang lain itu pastinya kan, langsung dia orang lain. Ya ujungnya si terakhir CEO-nya itu kan terbunuh ya, dan si Ben Affleck-nya seolah-olah dia ngilang lagi segala macam gitu. Nah tapi kalau tadi yang sifatnya keras segala macam ya itu anggaplah ya sekedar bumbu yang besarnya gitu ya. Tapi secara ininya sih, secara hidden message-nya sebetulnya tadi kita harus punya satu kemampuan yang cukup mengesankan lah bahasanya. Baik itu ketika mengaudit itu kan berarti kita mencari sesuatu yang unpredictable gitu ya. Orang mungkin udah tahu, oh ini pengaudit gini. Tapi kita harus tahu bahwa nature-nya seperti apa gitu ya. Makanya kan namanya auditor itu harus mengetahui dulu proses dari bisnis dari auditing itu sendiri gitu kan. Kalau dia nggak paham akuntingnya ya nggak akan ketemu apa-apa gitu kan. Hanya tahu, oh ya tahu ini angkanya sekian, tapi mulai dari input, sekarang input lah ya, bukan lagi menjurnal awal gitu kan, menginput, kemudian masuk pada general ledger, masuk pada catatannya, masuk kemudian sekarang ada teksnya dari mana. Nah dia harus paham siklus dari akuntansi itu dan juga sistem akuntansinya sendiri gitu kan. Ya sampai kita oh ya dibodohi gitu kan. Walaupun kayak ya mungkin bisa aja kan, kalau sifatnya tidak material nanti kita masuk ke semester apa namanya yang ke depan kan udah material, pas kita nggak akan bisa terbaca juga gitu kan. Misalkan teman-teman punya namanya ini ya, pasti punya rekening bank nih ya rata-rata ya. Ada nggak punya nggak? Makanya harusnya punya ya. Punya semua. Nah kita sempat nggak ngecek namanya rekening bank itu sampai 2 digit ya 2 digit lah, angka Rp1 atau Rp10, pasti sangat jarang kan. Kita pasti lihatnya yang angka ribuannya, karena di Indonesia adanya jutaan gitu kan, jutaan, ratusan ribu, puluhan ribu kan, kita ngeliat itunya saja kan. Kita tidak melihat angka Rp1-2 yang tertera. Padahal itu kalau misalkan dihilangkan Rp1-2 itu sebetulnya akan berdampak ketika kita dikalikan dengan berapa juta nasabah, itu kan angkanya signifikan gitu. Cuma itu kan terkadang itu apa namanya hilang dari peredaran lah gitu bahasanya. Atau kita memang ada kesempatan sendiri lah kalau di bank kan. Kayak kalau namanya bank itu kita tahu BRI kan banyak yang bilangin itu bank rentenir Indonesia gitu kan. Ya, memang semuanya dicekek gitu kan, semuanya dicekek. Semuanya mau kita uang sendiri, mau transaksi mengambil aja bayar gitu kan. Jadi ya memang akhirnya kita dibodohi dengan dunia perbankan ya. Ya saya tidak aktif sama perbankan, tapi memang yang membuat rusak dunia ini membuat perbankan, banker gitu. Nah, kira-kira ada yang mau dibahas apa namanya, mau di ini? Sebenarnya ada satu bahasan lagi untuk yang bab 4, tapi mungkin nanti takutnya nanti saya kasih aja ya bahannya untuk yang bab 4. Ini sudah kelebihan. Terkait dengan internal government, internal sama eksternal ya, international government. Nanti saya kasih jalannya, takutnya terlalu. Ini saya kasih dulu ini dulu ya, PR untuk pekan depan. Pekan depan kita tetap Jumat ya,
sementara ini Jumat siang. Terus saya kalau Jumat itu sebetulnya kemungkinan sih akan ada di luar kota, tapi mudah-mudahan masih bisa online lah ya. Harusnya per Kamis saya akan keluar kota, Kamis depan, pulangnya Jumat. Tapi kalau misalkan kita jam 2 sampai mudah-mudahan saya bisa ngeluangkan waktu, bisa dapat apa namanya tempat untuk bisa ngajar, nanti akan coba saya tetap penuhi ya sementara ini. Nanti jadi untuk pekan depan itu untuk apa namanya untuk tugasnya itu adalah mana nih ini membuat sama seperti yang kemarin ya, membuat tulisan, menulis, mencari terkait dengan langkah-langkah perencanaan audit ya, langkah-langkah perencanaan audit dan juga materialitas. Jadi sama 2 halaman dikumpulkan 1 hari sebelum terkait dengan langkah-langkah audit dan juga perencanaan audit dan materialitas. Nah, itu sebagai tugas pekan depan yang dikumpulkan mungkin H-1. Jadi teman-teman bisa silakan untuk browsing, bisa semua bahan termasuk yang di ARS juga bisa. Nanti sebelumnya kan masih ada waktu berapa menit ya yang kita Sudah selesai, Bapak. Oh iya, kita tersimpan. Nah, kalau yang di chapter 4 ya, chapter 4 dari ARS ini sebetulnya nanti saya akan share juga bahannya. Takutnya nggak keburu. Secara umum saja sih sebetulnya tadi sebagian sudah saya singgung terkait dengan internal auditor, profesi internal auditor, di mana kalau di luar negeri memang dia memakai standar yang dikeluarkan oleh IIA ya, internal auditor. Kalau di Indonesia dia dikeluarkan oleh dia mengenai IIA juga untuk yang internal auditor yang secara umum. Tapi untuk yang government dia menggunakan standar dari audit internal AIP, Asosiasi Auditor Internal Pemerintah untuk yang governmentnya. Kalau yang IIA memang nanti bisa silakan browsing sendiri ya di IIA desindonesia.org itu ada terkait dengan bahasanya apa sih kalau itu saya lupa. Standarnya itu IPPF ya. IPPF itu International Framework for Internal Audit Effectiveness. International Professional Practice Framework. International Professional Practice Framework, IPPF itu standar yang dipakai oleh IIA, Institute of Internal Auditor Indonesia, Auditor. Tapi ada yang di Indonesia dia semacam inilah ya, cabang di Indonesia. Nah, itu bagian dari kesepakatan internasional. Tapi sama kayak IFAS itu ada International Audit Standard, IAS ya, itu bagian dari kesepakatan internasional, dia harus masuk pada itu. Kemudian terus internal financial auditing, tadi sebetulnya nggak ada perbedaan yang terlalu mencolok ya sebetulnya, kecuali memang pada scope dan juga pada tanggung jawab gitu ya, biasanya seperti itu. Dan scope-nya itu adalah ya lebih pada operasional, lebih pada effectiveness risk management, control, governance, tata kelola di perusahaan, membandingkan SOP gitu.
Tapi sama dia sama seperti dia memotret apa yang dilakukan oleh oleh manajemen gitu ya. Kemudian kalau di IA juga ada yang disebut teori namanya three lines of defense, di mana three lines of defense ini menempatkan lines ketiga atau line itu penjaga lah ya, garis ketiga itu, defense ketiga itu adalah internal auditor. Lines pertama, pihak pertama itu adalah manajemennya itu sendiri, eksekutor pelaksana dari manajemen. Kemudian lines kedua itu adalah risk management controller of officer. Kalau teman-teman tahu di Kementerian Keuangan atau Dirjen Pajak itu ada yang disebut dengan UKI, unit kepatuhan internal. Nah itu second lines. Bisa di browsing juga. Nah sebenarnya kalau secara itu langsung defense di Indonesia yang memang secara organisasi di Indonesia yang memang pasti baru Kemenkeu ya yang memang sudah menerapkan itu, sudah ada UKI-nya. Masing-masing dirinya kalau salah sudah punya UKI internal, di mana sebelum dilakukan audit oleh Inspektorat Jenderal Itjen Kemenkeu biasanya dilakukan uji dulu oleh di UKI tadi sebagai second line-nya. Jadi ya sudah berlapis gitu lah ya, pengendalian itu sudah berlapis sehingga ketika eksternal masuk, BPK melakukan audit pemeriksaan peran keuangan segala macam itu sudah aman gitu, sudah tidak ada apa-apa. Dan di sini juga nanti internal auditor di perusahaan atau di satu organisasi dia menjadi counterpart gitu ya, counterpart atau bahasanya ya counterpart lah untuk mengcounter terkait dengan temuan-temuan dari auditor eksternal atau BPK. Kalau di pemerintahan ada BPK ya, sebagai auditor eksternal BPK. Internalnya ya ada BPKP, Irjen, otoritas daerah itu bisa masuk dari situ. Terus ada antara financial auditing sama nanti kan ada operasional. Ini biasanya memang kalau financial auditing ini lebih kalau tadi ya external auditor tadi consider internal auditor itu efektifnya dia menjadi tadi penyeimbang gitu ya, bahasa penyeimbang, tapi tetap harusnya balance-nya harus dicek gitu ya. Ada kalau di BPK atau mungkin di itu namanya iCover ya, iCover itu internal control over financial statement namanya. Jadi sebelum dia melakukan audit terhadap financial statement atau financial report tadi, dia harus pengendalian itu harus sudah memadai lah gitu. Atau kalau di bahasa yang lain mungkin SPI-nya itu harus sudah memadai. Itu bisa untuk masuk pada financial auditing atau untuk yang financial statement-nya, misalnya seperti itu. Terus nanti juga kalau di sini juga ada government yang lain, mungkin nanti saya akan sharing aja ya, mungkin takutnya terlalu sudah maghrib juga. Tapi secara ininya sih memang lebih skopnya lebih kecil, dan nanti lebih kalau di sini kalau internal auditor atau di government dia lebih pada effectiveness dan efisiensi gitu ya. Dimana apakah outputnya atau kegiatan itu efektif, tercapai outputnya dan juga outcome-nya, dan juga efisien nggak penggunaan sumber dayanya, itu akan dilihat seperti itu. Kalau eksternal kan lebih dengan sesuai aturan secara misalnya PSAK-nya gitu kan, PSAK-nya bagaimana, compliance-nya. Kalau ini lebih pada operasional, betul-betul kegiatan itu kalau misalkan dia tidak efektif, tidak efisien, nanti akan diberikan satu treatment atau satu rekomendasi gimana supaya itu dirubah gitu kan. Misalkan ada kita membuat satu proses membuat kopi gitu kan, mulai dari pemilihan biji kopi gitu kan, biji kopi, kemudian mungkin pemilihan lagi nyari suppliernya gitu atau nyari ke petaninya itu biji kopi yang mana itu kan sudah mulai diambil gitu kan.
Kalau terlalu jauh juga kan mahal juga, ngapain gitu kan, padahal harga jualnya sama. Nah itu mungkin bisa dilihat dari step-step, tapi operasional itu biasanya gitu ya. Kalau general audit atau yang akuntansi kan semua satu laporan akuntansinya. Ini hanya sekedar satu kegiatan-kegiatan yang memang bagian dari siklusnya besarnya gitu. Ini itu aja yang dari saya. Mungkin apa sebelum kita tutup ada yang mau didiskusikan? Tidak ada. Mungkin saya akan share ya bahannya. Ini ada 3 tadi. Silakan kalau mau ada yang diskusikan sebelum kita tutup. Maaf Pak, untuk pertemuan berikutnya berarti kita sistematikanya sama ya, masih on dulu di jam 2 kemudian lanjut lagi gitu Pak? Ya, sama ya. Sementara posisinya karena kita dan lebih kita bisa udah bisa aktif ya. Tapi karena posisinya tadi masih harus pasar segala macam nanggung kan, mendingan kalian aja kita pasar. Tapi kalau misalkan jam 2 pas mungkin saya nggak bisa juga. Iya, maksudnya kalau misal kiranya memberatkan buat Bapak harus jam Oh, Ustaz. emang kalau aku dari jam 2 Pak. Oh, Langsung aja 16.30 langsung udah, biar maksudnya takut ganggu rapatnya Bapak atau gimana gitu. iya bisa juga sih. Tapi nanti Mungkin itu buka nggak bisa portal di dulu hari H. ya Pak. Nanti di hari H kita sampaikan misalkan saya, saya nggak bisa jam 2 gitu. Tapi kalau ada kegiatan yang memang bisa apa namanya perlu saya harus itu bisa, oke bisa. Itu pakai kan depan misalkan saya jam 2 sudah selesai, caranya bisa stay dulu di hotel atau apa, mungkin itu baru sorenya saya pulang. Iya Pak. Tapi sementara mungkin ya relatifnya gitu ya. Karena sebenarnya saya juga nggak tahu nih apakah kan katanya saya harus menghidupkan portal dulu ya, tetap jam 2 kan harus hidupkan portal nih. Portal ngajar saya harus dihidupin tuh jam 2. Nah, apakah pas jam itu harus saya kirim dulu? Atau bisa di akhir aja nanti, di akhir. Iya, kalau dosen yang lain biasanya ngisi ininya di akhir sih Pak, bukti itu identitasnya nggak apa-apa, paling buka gitu. portal dulu aja gitu. Iya, bisa itu ya. Mungkin di play dulu aja ya. Oke, baru dibuat dulu, baru kita mulai. Oke, boleh kita pakai aja depannya ya. Baik, ada yang mau ini bertanya atau yang mau ngasih saran, masukan, silakan. Cukup ya. Besok masih ada kuliah ya, Sabtu ya. Masih. Ada Pak. Ini nggak ada yang ikut demo kan? Masing-masing rumah jauh-jauh gitu ya. Iya. Ya, setahu saya sih nggak boleh ya pesan sekarang ya. Ketahuan. Tapi nggak tahu kalau jauh-jauh kayak gini ya, mau demonya nggak bareng-bareng. Kalau di kampus mungkin bisa dikoordinir gitu ya. Kalau jauh-jauh mungkin susah. Baiklah, sementara itu ya. Semuanya ntar saya akan share juga bahannya melalui WA Group. Mudah-mudahan apa namanya ya tetap sehat ya semuanya, manfaat. Dan tadi silakan tugas bisa dikumpulkan dalam satu apa namanya itu satu drive yang sama ya, satu drive per hari itu. Nanti saya mungkin malamnya akan saya cek untuk masuk yang sudah masuk belum, nanti baru sebagai dasar penugasan karena itu bagian dari penilaian ya. Baik, itu saja. Terus yang kalau bisa tetap nyala terus ya, karena saya juga mantau juga ini yang tetap matikan. Makanya tadi yang Istiqoroh Amal mohon kalau memungkinkan ke depan diganti yang bisa tampak ya. Karena nanti ya tetap ada penilaiannya yang
yang buka apa namanya, buka video sama yang enggak gitu kan. Saya nggak tahu kan yang tutup video kan kemana nih. Mungkin Insya Allah orangnya tidak. sudah gimana. Gitu ya. Jadi beberapa saya catat yang tutup video dari tadi. Jadi tolong sebagai pertimbangan saja, kita tatap muka jalan jauh bagian dari aktivitas termasuk yang paling besar. Jadi kalau memang mau aktivitasnya secara tinggi, ya silakan untuk diskusi lebih banyak, tanya, dan juga posisinya semua standby gitu ya, tidak dimatikan. Kalau mau keluar atau izin juga tetap nyala gitu ya, tetap nyala, tidak dimatikan secara videonya. Nah, ini sebenarnya beberapa sudah saya catat untuk yang tutup video. Nah, itu mungkin akan berbeda nanti penilaian dengan teman-teman yang tidak tutup video. Gitu ya. Itu bagian dari kita perkuliahan jarak jauh. Kalau misalkan kita temukan pasti kelihatan gitu kan siapa yang tidur siapa yang enggak gitu. Kalau sekarang kan susah gitu. Mantau mungkin sedang fly gitu kan. Lupa gitu. Tapi itu ya, tolong jadi sebagai pertimbangan semuanya untuk saya untuk ambil nilai juga. Baik, itu saja dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Kebenaran itu datangnya dari Allah yang Maha Hak. Tetapi pada ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih ya. Wabarakatuh. Terima kasih. Waduh. Saya